Taruna AAL kibarkan bendera merah putih di mercusuar Ambalat. Taruna Akademi Angkatan Laut atau AAL tingkat 3 Angkatan ke-68, mengibarkan bendera merah putih di atas bersuara Karang Unarang perairan ambang batas laut atau Ambalat Nunukan Kalimantan Utara pada Senin mercusuar tersebut, merupakan tanda perbatasan perairan laut antara Indonesia dengan Malaysia. Tanpa senjata melabrak kapal Malaysia yang tengah barulah ini kisah heroik personel pasukan khusus Indonesia Kopassus ketika bertugas di Ambalat. Pasukan khusus Indonesia Kopaska telah melakukan berbagai operasi sejak pembentukannya. Salah satu tugas yang pernah mereka laksanakan adalah menggambarkan proses pembangunan sekaligus melindungi pekerja RI yang ada di pembangunan bersuara Karang Unarang di Ambalat, di mana Ambalat sendiri menjadi wilayah konflik antara Indonesia dan Malaysia. Setiap kali Indonesia memiliki masalah perbatasan di lautan dengan negara tetangga, Kopaska atau Komando Pasukan Katak menjadi andalan. Ketika terjadi krisis perbatasan tersebut, ini terjadi aksi heroik Kopas AL demi menjaga keutuhan NKRI. Saat itu dalam upaya pembangunan mercusuar Karang Unarang sebagai salah satu titik terluar perbatasan mendapatkan satu tim Kopaska asal Sat Kopaska Armada Timur atau Arema Tim ke lokasi itu. Sebelumnya pihak Malaysia juga memang pernah berusaha menghambat pembangunan baru mercusuar tersebut. Mereka mengerahkan kapal-kapal milik Marine Police dan juga Teldem, untuk melakukan manuver-manuver ia bisa menimbulkan ombak tinggi, sehingga bisa mengganggu pembangunan mercusuar. Tak hanya itu, mereka bahkan sempat berlabuh di lokasi pembangunan dan melakukan penganiayaan terhadap para pekerja, di mana pada saat itu sekitar pukul 6 WITA, kapal-kapal Malaysia kembali melakukan aksinya. Dua kapal mereka terdeteksi membuang jangkar dikira sekitar 500 yur, di ponton Lius Indah, lokasi di mana tim Kopaska ditempatkan. Ketika diidentifikasi, dua kapal itu adalah satu kapal milik Marine Police Malaysia, sedang satu lainnya adalah kapal Teldem. 1 jam kemudian upaya pertama pengusiran dilakukan oleh kapal patroli TNI Angkatan Laut Cari Ito Dong Naga 819, tapi upaya ini tak membuahkan hasil dan dua kapal Malaysia tetap berada di tempatnya. Kondisi ini juga telah diamati oleh personel Kopaska yang berada di ponton Lius Indah dan juga tankbot DC-2. Tak berapa lama kemudian dari radio komunikasi DC-2 terdengar panggilan radio Komandan Kri Tedong Naga, dan inti panggilan itu adalah permintaan untuk membantu upaya pengusiran. Permintaan tersebut langsung ditanggapi dengan tegas oleh Serta Ismail. Oleh anggota Kopaska yang saat itu berada di Anjungan Tujibot. Sebelum melaksanakan aksinya, Serta Ismail terlebih dahulu melaporkan dan meminta izin untuk meluncur ke posisi kedua kapal Malaysia kepada Komandan Tim Kopaska Letu Laut Eberni. Permintaan dituruti. Letu Berni membekali Ismail dengan satu perahu bermesin, ditemani dua personel Kopaska, tapi dilarang membawa senjata apapun agar tidak memicu reaksi kekerasan. Tanpa banyak membuang waktu, Ismail langsung meluncur dengan perahu karet bermotor menuju kapal Malaysia pertama. Dia ditemani personel Kopaska pendapat Serdadi dan kelas 1 Yuli Sungkono. Begitu mulai mendekati sasaran, Ismail mengambil alih kemudi perahu karet untuk melakukan manuver zigzag sub sebagai upaya pengelabuan. Gerakan ini dilakukan dengan kecepatan tinggi sehingga menarik perhatian seluruh awak kapal Malaysia yang sudah tampak siaga. Yakin bahwa konsentrasi seluruh ABK Malaysia tertuju pada gerakan perahu karet berikutnya. Giliran rencana Ismail yang berinisiatif naik ke atas kapal Malaysia. Caranya dengan terjun menjatuhkan diri dari sisi yang tidak terlihat oleh pihak Malaysia, lalu berenang senyap menuju kapal Malaysia. Agar berjalan dengan lancar, perahu yang pengendaliannya dialihkan kepada Muhaji sengaja masuk ke sasaran dari arah haluan lambung kiri. Perahu karet lalu menuju buritan untuk selanjutnya memutar dengan cepat ke arah haluan melalui lambung kanan.
Begitu melewati bagian tangga kapal, Ismail diam-diam seperti siluman laut. Setelah melompat ke atas geladak kapal Malaysia itu, sementara pada saat yang sama perahu karet karena tetap meluncur ke arah haluan dengan cepat. Gerakan itu begitu cepat membuat tak ada satupun APK Malaysia yang menyadari kehadiran Ismail. Di atas kapal tank lepas, Ismail langsung mendobrak pintu samping kapal. Suara keras dari dobrakan pintu membuat salah satu ABK keluar, dengan suara lantang, dan dengan wajah ketakutan ABK menunjukkan ruang komandan kapal itu. Sebelum komandan kapal muncul, Ismail sempat berteriak kepada ABK berada di haluan.